bangsa Republik ini. Karya Taufik Ismail. Tidak ada pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Karena berhenti atau mundur berarti hancur. Apakah akan kita jual keyakinan kita dalam pengabdian tanpa harga? Akan maukah kita duduk satu meja dengan para pembunuh tahun yang lalu? Dalam setiap kalimat yang berakhiran duli tuanku, Tidak ada lagi pilihan lain. Kita harus berjalan terus. Kita adalah manusia bermata sayu tepi jalan yang mengacukan tangan untuk oplet dan bus yang penuh. Kita adalah berpuluh juta yang bertahun hidup dalam sengsara, dipukul banjir, gunung api, kutu dan hama, dan bertanya-tanya, inikah yang namanya merdeka? Kita yang tak punya kepentingan dengan 1000 slogan dan 1000 pengeras suara yang hampa suara. Pilihan lain, kita harus berjalan terus. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rafli Maulana dan rekan-rekan saya. Saya Zahra Alfia. Saya Siti Miftahul Jana. Saya Dina Julianti. Saya Yohana Hermina Valencia. Saya Desi Fitriati Samputri. Kami dari kelompok 4 Program Studi Pendidikan Bahasa Mandarin. Negara Cina memiliki kebudayaan yang beragam di setiap daerahnya. Pada kesempatan ini, kita akan membahas salah satu kebudayaan Cina, yaitu opera Beijing. Apa sih opera Beijing? Opera Beijing adalah seni pentas yang memadukan kemampuan seni drama, menyanyi, tari, dan tidak jarang diisi dengan akrobat dan seni bela diri. Bela diri dengan para pelakonnya memakai pakaian bercorak warna-warni diiringi musik yang merupakan instrumen tradisional negeri Tiongkok. Lalu, apa sih sejarah opera Beijing? Opera Beijing lahir pada akhir abad ke-18 saat Kaisar Qianlong dari dinasti Qing berkuasa. Opera ini adalah hasil dari kolaborasi antara drama Hui dan drama Han. Dan yang uniknya, ia menyerap unsur-unsur Shanxia opera dan Hangzhou opera. Kenapa ya disebut opera Beijing? Karena memang terbentuknya opera ini di kota Beijing itu sendiri. Ciri khas opera Beijing. Opera Beijing memiliki ciri khas pada tata rias wajah yang menunjukkan karakter berbagai peran atau disebut dengan lianpu. Opera Beijing dalam rias wajah pada dasarnya terbagi menjadi 3 cara, yaitu memijat wajah, mengusap wajah, dan melukis wajah.
Berikut adalah jenis-jenis riasan atau topeng, warna dan makna peran. Yang pertama ada warna merah yang berarti menunjukkan karakter yang baik. Yang kedua ada warna putih yang berarti memiliki makna orang yang licik atau memiliki akal bulus. Yang ketiga ada hijau yang berarti keras kepala atau kepala batu. Yang keempat ada warna hitam yang berarti kasar, sesuai dengan warnanya yang mempunyai arti tegas tersendiri. Yang kelima ada biru yang memiliki makna perampok. Yang keenam ada gold atau silver, artinya emas atau perak yang memiliki makna perang Tuhan atau roh. Sedangkan yang ketujuh ada warna ungu yang memiliki makna bijaksana dan dapat dipercaya. Kedelapan ada warna kuning yang memiliki arti brutal. Tipe opera Beijing. Dalam opera Beijing ada 4 peran utama yang pada dasarnya sama dengan peran dalam opera Tiongkok. Peran yang pertama adalah Sheng atau pria, memiliki 3 subperan, Lao Sheng, Xiao Sheng, dan Wu Sheng. Peran kedua ada Tan atau wanita yang memiliki 7 subperan yaitu Qingyi, Huatan, Kuaimentan, Taumatan, Wutan, Lautan, dan Huashan. Peran ketiga ada Qing atau pria wajah berlukis, memiliki 3 subperan. Ada Tong Cui, Qiache, dan Wu Qi. Peran yang keempat ada Chou, yaitu pria pelawak, memiliki 2 subperan, yaitu Wen Chou dan Wu Chou. Musik pengiring. Musik pengiring opera Beijing biasanya terdiri dari sekelompok kecil ansambel perkusi dan alat musik melodi tradisional. Alat musik melodi utama adalah jinghu, sebuah biola tajam kecil dengan 2 senar dan pitch tinggi. Yang kedua adalah yueqin, sebuah kecapi berbentuk lingkaran. Alat musik perkusinya terdiri dari taiwo, xiaowo, dan laobo. Orang yang memainkan bu dan bam, drum kecil dengan pitch tinggi dan lonceng adalah konduktor dari kelompok ansambel tersebut. Dua orkes memainkan alat musik petik dan pukul diiringi dengan nyanyian yang diikuti oleh alat musik lainnya dengan irama dan melodi yang seirama. Jinghu, sebuah alat musik petik dengan 2 busur, adalah alat musik utama dari orkes. Sekian presentasi mengenai opera Beijing dari kelompok 4. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, my name is Indiana Rizka Dintias and I'm a part of English Literature Study Program. Di video ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang culture atau adat-adat yang ada di negara Inggris. Pertama, saya akan menjelaskan salah satu adat atau tradisi yang biasa negara Inggris lakukan, Remembrance Day atau Happy Day, yaitu setiap tanggal 11 November, negara Inggris memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan tersebut bertujuan untuk mengenang para pahlawan yang gugur dalam Perang Dunia Pertama. Bunga popi merah lah yang menjadi simbol hari peringatan tersebut. Sehingga setiap tanggal 11 November, tempat-tempat umum di negara Inggris akan penuh dengan bunga popi merah. Hello everyone, my name is Helen Amanda and I'm from English Literature major. Nah, hal lain yang menarik tentang negara Inggris adalah tidak seperti negara Eropa pada umumnya, di negara Inggris kendaraan-kendaraan menggunakan setir kiri, jadi sama seperti di Indonesia. Dan penamaan jalan yang ada di Inggris juga sangat unik. Di sana ada yang namanya jalan A, jalan B, dan jalan M. Jalan A itu adalah penamaan jalan untuk jalan-jalan sempit atau gang-gang yang ada di Inggris. Sedangkan jalan B adalah jalanan umum yang sering dilewati oleh pengendara motor dan mobil di Inggris. Sedangkan jalan M adalah penamaan untuk jalan tol di Inggris. Good morning y'all, I'm Riasi from English Literature Department. Di sini gue mau jelasin afternoon tea. Jadi pada zaman dahulu kala, waktu zaman-zaman kerajaan, itu para penduduk kerajaan kayak ratunya, para menteri-menterinya itu ngadain perkumpulan di sore hari. Dan jamuan paling biasanya itu teh pakai roti dicampur krim. Krimnya itu bisa krim mentega atau krim keju. Mulai abad pertengahan itu nggak cuma penduduk kerajaan doang yang melakukan ritual kayak gitu. Itu diikutin oleh para kelas-kelas menengah, kelas pekerja, dan kelas-kelas yang lebih bawah. Ya mereka mulai ikut-ikutan soalnya emang asik gitu. Walaupun nggak semewah yang kayak punya kerajaan, cuman konsepnya sama. Kita pakai teh dan sore hari ngumpul bareng teman-teman, keluarga. Dan untuk sekarang ini
afternoon tea sudah menjadi tradisi yang diikuti orang-orang England. Hello, my name is Fabian Grimaldi and I'm a student from the English Literature Department. Dan tema kebudayaan atau kebiasaan orang-orang Inggris yang akan saya usung adalah mengantri. Inggris termasuk salah satu negara maju yang memiliki kebiasaan mengantri yang patut untuk dicontoh. Mengantri dengan sabar menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang di Inggris. Namun, bagaimana kebiasaan mengantri ini muncul? Sejarawan Joe Moran percaya bahwa budaya mengantri terbentuk sejak abad ke-19, di mana orang-orang yang tinggal di pinggir kota berimigrasi ke kota dan mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Contohnya, sebelum berimigrasi ke kota, orang-orang berbelanja secara informal dengan sistem barter yang dilakukan di pasar tradisional. Namun, setelah berimigrasi, pedagang berpindah ke toko-toko dan memulai sistem penjualan secara formal yang mengharuskan pembeli untuk mengantri dengan benar. Namun, masa Perang Dunia Kedua lah yang membentuk reputasi orang Inggris sebagai pengantri yang rapi. Pada masa itu, pemerintah mencoba mengendalikan situasi dengan membuat antrian menjadi syarat dengan makna mengantri dianggap sebagai suatu hal yang sopan dan adil. Mitos orang Inggris sabar dan tertib pada masa itu pun dibuat. Hingga saat ini, mengantri dengan tertib adalah kepercayaan yang dianut oleh orang-orang di Inggris. Hello, I'm Selena Noviana and I'm from English Literature major. Budaya makan. Orang Inggris biasanya makan menggunakan gaya kontinental, dengan garpu di sebelah kiri dan pisau di sebelah kanan. Di negara Inggris, menggunakan dua hal ini adalah hal umum bagi orang-orang Inggris. Yang kedua, ketika orang Inggris berada di pesta, biasanya tuan rumah akan memakan gigitan pertama, lalu tamu undangannya, atau tuan rumah menginstruksikan sebaliknya. Hello everyone, my name is Ahmad Nurul Ismaya and I'm from English Literature Study Program. Nah, setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan tentang budaya-budaya yang telah teman-teman saya berikan kepada kalian semua, saya akan menjelaskan tentang satu event yang sangat unik yang hanya terjadi di Inggris. Event tersebut bernama English Cheese Rolling. Nah, English Cheese Rolling ini adalah acara tahunan yang diselenggarakan setiap akhir bulan Mei di Copperfield dekat Gloucester di Inggris. Jadi intinya, di atas bukit akan digelondongkan 3-4 kilo golongan keju yang akan digelondongkan ke bawah. Nah, masing-masing peserta itu harus mengejar keju tersebut. Nah, peserta yang paling pertama dapat kejunya itu menang. Nah, gimana perasaan kalian setelah menonton video ini? Seru kan? Jika kalian emang suka sama video ini, maka tolong klik like, komen, dan follow akun Instagram ini untuk kedepannya supaya kalian bisa berbahagia. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ikhwah. Perkenalkan dan perkenankan kami dari kelompok 6 PKKMB FBS 2020 Program Studi Pendidikan Bahasa Arab akan mempersembahkan sebuah video pendek. Ramadan merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan lainnya. Tahukah kalian bahwasanya beberapa negara di Timur Tengah memiliki tradisi-tradisi yang unik? Tentunya, dengan adanya tradisi tersebut akan menambah semarak bulan Ramadan. Penasaran kan? Berikut kami rangkum untuk kalian 5 negara dengan tradisi yang unik ketika bulan Ramadan. Check it out! Yang pertama, Mesir. Negara Mesir mempunyai kebiasaan di bulan Ramadan, yaitu lampu fanus dan hidangan kunafa, di mana masyarakat Mesir memiliki tradisi memasang lampu fanus di halaman rumah mereka. Tradisi itu dimulai sejak dinasti Fatimiyah. Lampu tersebut dipasang dengan tujuan menyambut pasukan raja yang berkunjung menjelang datangnya Ramadan. Fanus sendiri yang sulit sekali dibuat memiliki arti kesatuan, sukacita sepanjang Ramadan, dan harapan untuk menerangi kegelapan. Saudi Arabia. Di kota Mekah, bulan suci Ramadan disambut dengan menyalakan meriam. Meriam dinyalakan 2 kali, yaitu pada saat matahari terbit atau sehri dan ketika matahari tenggelam atau iftar, sebagai penanda waktu sahur dan berbuka. Tetapi uniknya, waktu berbuka puasa menjadi ajang berlomba-lomba memberikan makanan, khususnya di Masjidil Haram. Setiap blok dipesan oleh keluarga-keluarga untuk bersedekah menyediakan makanan di sana. Yang ketiga ada Qatar. Setiap memasuki tanggal 13, 14, dan 15 Ramadan,
Seusai buka puasa, anak-anak di Qatar berpawai dengan kostum khusus untuk merayakan festival Garanau. Anak laki-laki menggunakan baju Arab hitam, berompi merah, dan bersulam emas. Sedangkan para anak perempuan mengenakan pakaian tradisional yang bernama didasas berwarna cerah dengan ikat kepala atau hijab hitam transparan dan berhias benang emas. Mereka berjalan sambil bernyanyi, datang ke rumah penduduk untuk meminta permen dan kue. Negara Maroko. Warga Muslim Maroko mempunyai tradisi Ramadan yang tak kalah unik, yaitu membangunkan warga untuk sahur dengan musik. Para petugas yang membangunkan sahur itu meniup nafar, yaitu sejenis alat musik seperti trompet. Para peniup nafar ini adalah mereka yang dipilih karena kejujuran mereka dan mempunyai rasa empati yang tinggi. Seorang peniup nafar memakai pakaian tradisional yang unik, berjalan menyusuri jalan-jalan di Maroko sembari menyanyikan doa-doa yang berhidup seperti yang dilakukan salah seorang sahabat Nabi. Tradisi ini masih dilakukan hingga sekarang. Negara Irak memiliki tradisi yang unik. Jika negara lain setelah berbuka puasa atau iftar, mereka bersantai, mengobrol, dan mempersiapkan diri untuk sholat. Muslim Irak justru memainkan sebuah permainan tradisional, yaitu meibes. Permainan ini mayoritas dimainkan oleh para lelaki selama Ramadan dan melibatkan pemain yang banyak. Permainan ini mempunyai nilai budaya dan sejarah. Dengan begitu, masyarakat Irak selalu memainkannya di kala Ramadan setelah iftar. Demikian 5 negara dengan tradisi yang unik ketika bulan Ramadan. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam video ini. Bilogotil arabiyah natawajjah ilan najah hamasah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana Indah Fihartanti dari Prodi Pendidikan Tari. Saya diterima di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SBMPTN 2020. Perkenalkan, nama saya Deswita dari Prodi Pendidikan Tari, jalur masuk Mandiri. Halo, nama saya Vira Malia Kartika. Saya dari Prodi Pendidikan Tari. Jalur masuk saya adalah Mandiri. Kenalkan, nama saya Meirani dari Prodi Pendidikan Tari. Jalur masuk SNMPTN. Nama saya Nidia Rasinta Zahra, saya masuk Universitas Negeri Jakarta lewat jalur SBMPTN. Saya Nisa Nopiani dari Prodi Pendidikan Tari, jalur masuk saya SBMPTN. Nama saya Sela Denijaya, Prodi saya Pendidikan Tari, saya keterima di jalur Mandiri. Nama saya Salma Putri, saya masuk Prodi Pendidikan Tari tahun 2020 di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur Mandiri. Nama saya Ajeng Rosaria, kalian bisa panggil aku Rosa atau Ocha. Aku dari Prodi Pendidikan Seni Tari dan aku diterima di UNJ jalur Mandiri. Nama saya Yota Barzuna Pranata Putra, Prodi Pendidikan Tari, jalur masuk SBMPTN. Tari Yospan adalah tari pergaulan pasangan muda-mudi di Papua. Tarian ini didasari dengan 2 gerak Yospan, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim adalah tarian yang mirip dan sabaran. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Mamberamo. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Penari Yospan lebih dari 1 orang. Dengan gerakan dasar yang penuh semangat, dinamik, dan menarik. Semakin kesini, tarian Yospan menjadi lebih kreatif. Dengan tambahan gerak dari berbagai
suku yang ada di Papua. Gerakannya yang terkenal seperti pancar gas, gale-gale, Jeff, pacul 3, seka, dan tari Yospa sudah sangat populer dan sering dilakukan di acara pesta, festival, pernikahan, atau tari penyambut. Sobat FBS, kami dari program Studi Pendidikan Musik Angkatan 2020 akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Mars Seni Musik ciptaan Kak Anggina Valga Angkatan 99. Lagu ini merupakan lagu kebanggaan kami semua, para mahasiswa pendidikan musik, karena dapat meningkatkan semangat kami dalam menjalani perkuliahan nanti. Sebelum menyaksikan, silakan gunakan speaker atau earphone Anda untuk pengalaman mendengar yang lebih baik. Duduk dengan tenang, rapi, dan selamat menyaksikan. tinggal teman dan pacar. Sendiri, anak musik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafida Talenia Wibowo dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Saya diterima melalui jalur SBMPTN. Nama saya Dewi Tiara Tarigan dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jalur penerimaan SNMPTN. Halo, perkenalkan, nama saya Ali Rahma dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, diterima di UNJ lewat jalur SBMPTN. Semuanya, nama saya Milati Dio Oktaviani. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan saya diterima melalui jalur SBMPTN. Halo, nama saya Angela Audrelia Sabrina dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, masuk melewati jalur SBMPTN. Nama saya Ruth Okvinita Rosa dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya masuk lewat jalur Penaba. Halo, nama saya Davina Queenie Gemanisa, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jalur SBMPTN. Terima kasih. Nama saya Abdul Aziz dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, saya lewat jalur Mandiri Penmaba UNJ. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Igus Timur Rahmanik Mahabita dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan jalur penerimaan saya melewati Penmaba. Terima kasih. Nama saya Cornelius Yusuf Rombot dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jalur penerimaan SBMPTN. Halo semuanya, nama saya Ahmad Yazid Noval dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, diterima dari jalur SBMPTN. Jembatan London sedang runtuh. Jembatan London yang runtuh adalah lagu anak-anak yang menjadi sangat populer di pertengahan abad ke-18. Asal mulanya kemungkinan di abad pertengahan atau lebih jauh lagi. Lalu, pada saat abad ke-19, melodi lagu tersebut mulai sering kita dengar mendampingi sebuah puisi. Lirik dari lagu tersebut dan permainan yang berkaitan dengan stabilitas dan kekurangannya dari jembatan yang terkenal di dunia yang berada di London, dan memberikan saran yang praktis dan sangat menyenangkan dan fantastis mengenai bagaimana cara untuk memperbaiki struktur jembatan itu. Ketika mempublikasikan lirik pertama kali, kepopuleran lagu tersebut melonjak, terutama di Inggris dan Amerika. Akan tetapi, arti sebenarnya dari lagu itu tetap menjadi misteri. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Sejarah di baliknya jembatan London yang runtuh. Generasi orang tua telah mengajarkan tentang jembatan London yang runtuh kepada anaknya. Sekarang giliran mereka yang mengajarkannya kepada anak-anaknya. Sedikit yang telah menyebarkan pengajaran mengenai arti sebenarnya dari lagu ini. Penjelasan yang paling mungkin untuk itu adalah kebanyakan orang tidak tahu arti yang sebenarnya. Namun beberapa teori telah diturunkan selama berabad-abad. Serangan Viking. Samuel Lang telah menerjemahkan saga Norse berjudul Heimskringla pada tahun 1844. Meskipun mungkin ada sesuatu yang hilang dalam terjemahan, satu kalimat mengingatkan tentang versi umum dari lagu anak-anak Jembatan London sedang runtuh atau sering disebut London Bridge has falling down. Menurut dari Heimskringla, Olaf II dari Norway menghancurkan jembatan London di tahun 1009 atau tahun 1014. Akan tetapi, tidak ada laporan mengenai serangan tersebut selain dari Heimskringla. Pemenjaraan. Bagi mereka yang tidak tahu mengenai pemenjaraan, itu adalah praktik berabad-abad lalu dari menguburkan seseorang dengan struktur. Konsep ini berasal dari kepercayaan kuno bahwa pengorbanan darah manusia akan menjamin stabilitas struktur tertentu. Banyak bangunan di sepanjang Eropa telah diungkap terdapat kerangka di dalam fondasi mereka. Sejumlah bangunan itu adalah kastil dan gereja. Tetapi satu jembatan di Bremen, Jerman, berisi kerangka yang sangat banyak. Anak di bawah umur yang sering menjadi korban dari ritual pengorbanan ini. Siapa wanita cantik itu? Perselisihan besar lainnya seputar sajak anak-anak bukan tentang apa sebenarnya lagu itu, tetapi lebih pada identitas wanita cantik itu. Ada banyak tebakan tentang identitas sebenarnya dari wanita yang disebutkan dalam sajak tersebut. Selama bertahun-tahun, para ahli teori telah mengusulkan beberapa nama. Istri Henry I adalah Matilda dari Skotlandia. Antara tahun 1110 dan 1118, Matilda bertanggung jawab untuk mengawasi pembangunan serangkaian jembatan yang membantu membawa jalan utama London ke Colchester, melintasi Sungai Lea dan sungai yang terletak di antara Bow dan Stratford. Kandidat lainnya adalah Eleanor dari Provence, memiliki hak asuh tunggal atas pendapatan jembatan sekitar tahun 1269 sampai 1281. Kandidat lain bisa berasal dari keluarga Leigh di Stoneleigh Park di Warwickshire. Menurut sejarah keluarga mereka, ada laporan tentang pengorbanan manusia yang terjadi di bawah tanah milik mereka. Salah satu pilihan yang menarik bukanlah perempuan sama sekali, tetapi anak sungai Thames, khususnya Sungai Lea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua,
Perkenalkan, nama saya Darisa Maulidina Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Jerman. Nah, kali ini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman semua mengenai negara Jerman. Yang pertama akan saya kenalkan yaitu tempat wisata yang ada di Jerman. Yang kedua adalah tokoh pendidikan yang berasal dari Jerman. Yang ketiga adalah kultur ikonik khas Jerman. Dan yang keempat adalah perbedaan budaya antara Jerman dan juga Indonesia. Kalau teman-teman penasaran, jangan lupa ditonton sampai habis ya videonya. Yang pertama ada Hofstadter. Hofstadter merupakan sebuah batang bergaya gotik dan salah satu gerbang yang masih bertahan selain Burgtor. Tempat wisata di Jerman ini merupakan benteng dari abad pertengahan kota Lübeck di Jerman. Yang kedua ada Brandenburg. Merupakan sebuah landmark paling terkenal di Eropa, terletak di barat Berlin Center. Gerbang ini diresmikan oleh Raja Frederick William II yang dibangun antara tahun 1788 sampai dengan 1791. Neuschwanstein Castle merupakan sebuah kastil Bavaria pada abad ke-19. Kastil ini terletak di puncak pegunungan di Jerman. Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan fisika teoritis yang dipandang luas sebagai ilmuwan terbesar dalam abad ke-20. Karl Marx merupakan seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, dan juga jurnalis yang berasal dari Jerman. Max Weber merupakan seorang ahli politik, ekonom, geograf, dan sosiolog yang berasal dari Jerman dan dianggap sebagai salah satu pendiri dari ilmu sosiologi. Oktoberfest merupakan festival 2 mingguan yang diadakan setiap tahun di München, Jerman pada akhir September sampai awal Oktober. Festival ini merupakan salah satu acara paling terkenal di kota ini dan merupakan festival terbesar di dunia dengan sekitar 6 juta pengunjung di setiap tahunnya. Kota-kota lain di dunia juga mengadakan festival-festival dengan menggunakan festival di München sebagai model, bahkan menggunakan juga nama Oktoberfest. Festival ini diadakan di suatu daerah yang dinamakan Theresienwiese atau pendeknya Belwiesen. Di Jerman, semua orang serba menghargai waktu dan juga serba tepat waktu. Beda dengan orang Indonesia, yang janjinya jam 8, datangnya jam 9. Orang Jerman kalau tidak begitu kenal, mereka pasti akan terkesan cuek. Beda sekali dengan orang Indonesia yang pada dasarnya ramah. Nah, itu tadi beberapa hal mengenai Jerman yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan. Perkenalkan, saya Yusuf Fajri Adrian dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Angkatan 2020 ingin membawa minasan semua terbang jauh ke Jepang untuk membahas sebuah festival Jepang, yaitu Chichibu Yomatsuri. Yuk! Chichibu Yomatsuri, atau dikenal sebagai Chichibu Night Festival, adalah perayaan tahunan yang diadakan di kuil Chichibu, Saitama, dan telah dirayakan selama lebih dari 300 tahun. Kuil Chichibu berada kira-kira 90 menit dari pusat kota Tokyo. Jadi, festival ini sangat mudah diakses jika wisatawan sudah sampai di Tokyo. Festival ini berlangsung setiap tahun pada tanggal 2 dan 3 Desember dengan sebagian besar perayaan utama terjadi pada hari kedua. Nah, minasan, dahulu tujuan diadakannya Chichibu Yomatsuri tidak jauh beda dengan matsuri-matsuri yang ada di Jepang, yaitu sebagai persembahan kepada dewa dengan maksud untuk mendoakan keberhasilan tangkapan ikan dan keberhasilan panen, kesuksesan dalam bisnis, kesembuhan, dan kekebalan terhadap penyakit. Namun, sekarang hanya digunakan dengan tujuan merayakan tradisi untuk memperingati pergantian musim. Prosesi malam melihat 4 kendaraan hias besar bergerak menyusuri jalan disertai dengan yang lebih kecil dikenal sebagai kasaboko. Pawai kendaraan hias ini diikuti musik yang merdu, berkat seruling, dan drum taiko. Dalam kasaboko, peserta yang mengikuti kasaboko akan diiringi keliling kota memakai yatai. Ada 2 yang ukurannya besar
dan diiringi oleh 4 kendaraan yang lebih kecil. Ada 2 yatai besar yaitu Nakachika dan Shitago, dan 4 yatai kecil yaitu Miyaji, Kamimachi, Nakamachi, dan Motomachi yatai. Area di sekitar prosesi dapat benar-benar ramai, tetapi masih banyak yang bisa dilihat karena hari terakhir festival ini menawarkan tampilan kembang api yang menakjubkan dan sejumlah kios makanan dan minuman. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan, semoga berguna untuk minasan semua. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa. Dadah. Bonjour à tous, comment vas-tu aujourd'hui? Nous espérons que tout va bien. Tout d'abord, présentons-nous, nous sommes du groupe 5 de l'éducation en langue française à l'Université d'État de Jakarta. Je ne suis pas seul ici, je suis avec mes amis. Je m'appelle Anugrah Pradipta Herdian. Salut, je m'appelle Amirali Shanti. Bonjour à tous, je m'appelle Julieta Enchanté. Bonjour à tous, je m'appelle Octaviano Wahidin Enchanté. Bonjour, je m'appelle Meisha Fajar. Dans cette vidéo, nous décrirons les fêtes en langue française. Allons à la video. Nah, teman-teman, perayaan pertama yang akan kami bahas adalah Medieval du Sudong, yang merupakan acara bersejarah dengan menggabungkan pertunjukan musik, kios, parade, teater jalanan, demonstrasi, permainan, dan lain-lain. Acara tersebut berlangsung di Sudong akhir pekan ketiga bulan Mei. Edisi pertama acara tersebut diadakan pada tahun 1996. Tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk mempelajari kehidupan abad pertengahan di Prancis. Pertunjukan 1. Kompetisi melempar bendera. 2. Pertunjukan elang. 3. Demonstrasi panah otomatis dengan sedan Arrow and Sedan Dragon Company. 4. Pertunjukan kuda sungguhan yang berpakaian untuk abad pertengahan. 5. Duel pedang. 6. Prosesi baris berbaris para kesatria. Sampai sini kita akan melanjutkan ke tema yang berikutnya. Halo teman-teman, di perayaan selanjutnya sangat menarik nih, yaitu Fête du Citron atau Festival Lemon. Pada penasaran kan, apa sih kegiatan yang dilakukan pada festival ini? Oke teman-teman, yuk kita simak videonya. Jadi, Fête du Citron atau Festival Lemon ini adalah acara karnaval yang diselenggarakan oleh kota Menton di Prancis. Terkadang juga disebut Carnaval du Menton. Peserta festival ini adalah warga di daerah-daerah yang ada di Prancis. Selain itu, ada juga perwakilan dari beberapa negara lainnya yang mengirimkan seniman dengan karya terbaiknya. Selain penampilan dari aneka berbagai macam bentuk bangunan yang terbuat dari buah jeruk lemon, pada festival ini juga diadakan parade aneka kostum yang spektakuler dan juga ada marching band. Pada malam hari juga ada pesta kembang api di Teluk Mediterania. Selanjutnya, perayaan ini berlangsung setiap tahun pada pertengahan Februari dan diadakan setiap tahun pada akhir musim dingin. Hal ini telah diakui oleh Kementerian Kebudayaan Prancis dan masuk dalam inventaris warisan budaya tak benda pada tahun 2019. Ada beberapa hal unik yang harus kalian ketahui juga nih. Fête du Citron ini mengusung tema yang berbeda-beda loh tiap tahunnya. Salah satu perayaan musim dingin terbesar yang diselenggarakan di Prancis ini justru mengimpor sebagian besar jeruk dan limon yang dipakainya dari Spanyol. Karena begitu banyak buah-buahan yang dipakai, pada akhir acara, buah-buahan tersebut pun dijual murah ke masyarakat. Sekian tentang Fête du Citron, lanjut ke topik terakhir yuk. Hai teman-teman, ayo kita lihat festival terakhir yang akan dijelaskan oleh kelompok 5, Nuit Blanche. Nuit Blanche atau White Night adalah festival seni gratis yang berlangsung dari jam 7 malam sampai 7 pagi pada hari Sabtu pertama bulan Oktober. Ide tersebut pertama kali diperkenalkan oleh wali kota Paris, Bertrand Delanoë, pada tahun 2002. Sejak itu, Nuit Blanche telah tersebar di 10 kota di Eropa dan melintasi lautan hingga Montreal, Buenos Aires, dan Kyoto. Di Paris, Nuit Blanche menarik sekitar 80.000 pengunjung ke museum, galeri, dan landmarknya yang terkenal. Berbagai pertunjukan dan instalasi mengubah lokasi yang sudah dikenal seperti Menara Eiffel, Porte de la Villette, Porte de Pangfang, atau Institut du Monde Arabe menjadi sesuatu yang nyata, aneh, dan tidak biasa. Ide Nuit Blanche adalah mendekatkan seni tinggi kepada massa. Setiap tahun, puluhan seniman jalanan muncul di jalan tersibuk di Paris untuk tampil dan menghibur publik sepanjang malam.
Selain itu, Nuit Blanc menampilkan sekitar 100 seniman dari seluruh dunia yang terlibat dalam berbagai program, pameran, konser, dan pertunjukan. Itu dia penjelasan dari kami tentang La Fête de la France. Kami berharap kalian mengerti dan menyukai video ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Semoga mempunyai hari yang baik. Au revoir. Halo semua, gimana kabarnya di sono? Semoga baik-baik ya. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ini pantun dulu nih, dengerin ya. Jalan-jalan bareng Ina. Hatinya ketinggalan. Kenalin, ini Kak Rafina. Dia penari budaya Betawi. Nanti sekalian. Nih, Aika kasih tahu ya, di Betawi nih ada yang namanya makanan kerak telur. Beuh, mantep bedak. Semua harus cobain ya. Oh iya, ada juga nih seni bela dirinya. Pencak silat. Ada kalang yang bela diri luar negeri. Segitu dulu ya dari Aye. Makasih. Kulo Divanza Analia Rishas. Umur kulo 18 tahun. Kulo saking Prodi Pendidikan Bahasa lan Sastra Indonesia. Kulo badhe ngenalaken beberapa ciri khas saking daerah Jawa, yaiku wayang kulit. Wayang kulit niki salah sijinipun budaya khas Jawa kang sampun diaku dateng dunia. Tarian khas Jawa yaiku jaipong, kang ngandhalaken hentakan gendang, gerakan kang luwes lan selaras. Makanan khas Jawa yaiku gudeg, rujak cingur, tahu tek. Menika beberapa budaya khas Jawa. Matur nuwun sanget. Sambah suci jo simpua, sabare buka nan piawai. Naraco luruh main daun, indak basisiak jo basiba, indak baringgo jo babate. Kok kete indak basabik namu, kok gadang indak babilang gala. Uji no sambah nan tasera, kepadudun sanak kasadunyo. Awak sama Ratu Aisyah akan menjelaskan dun sanak tentang ciri khas orang Minang. Orang Minang menganut sistem matrilineal atau garis keturunan ibu, di mana harta pusako di Minang turun ke anak padusi. Harta pusako di Minang terbagi dua antara pusako tinggi dan pusako rendah. Sekian dari Ambo, ambunan bukan cadik pandai, alemu di Tuhan tersimpannya. Kok senteng tolonglah bilai, tanjunya kita saundi. Kalau nenek mama, nan kadang basa batua, salah maaf banyak, nan kadim hanya sifat Allah. Assalamualaikum, para ulun dengan teteh. Nami Abdi, Dafarehan Narminto Putra. Yuswa Abdi, Aina 18 tahun. Abdi kami di Prodi Pendidikan Bahasa Sarang Sastra Indonesia. Ciri khas lagu di Sunda, Manuk Dadali. Parantos, atur nuhun sadayana. Horas, ku pantang dahon mandiri. Gua Hu Ahmad Wahyudi. Umurhu 10 tahun. Sian jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia on Universitas Negeri Jakarta. Nahas hian halak batak imaulos. Assalamualaikum kawan-kawan. Perkenalkan, saya nama Kurniawan. Saya umur 18 tahun, sudah di Prodi PDSI. Salah satu pengenalan negeri Jawa, mereka rumahnya di nama rumah naik. Selain itu, aku juga pakaian adat selalu untuk dong yang perempuan dan pakaian adat cetekan untuk dong yang laki-laki. Oh iya, jangan lupa, aku juga makan adat itu nama papeda campur deng ikan kuning. Wah, enak gitu kan. Sekian dari saya, terima kasih kawan-kawan. Selamat datang di kelompok 8, kelompok paling sangar di grup seni rupa. Kenapa paling sangar? Because we have river,
villain, superheroes, and a detective in our group. Welcome to Kelompok 8. Saya, Radipa Taruniniwasika, akan menjelaskan tentang pengertian kartun dan jenis-jenis kartun. Kartun atau gambar lucu, humor, dan jenaka dalam bahasa Indonesia berasal dari ejaan bahasa Belanda yaitu kartun. Pada tahun 1947, ejaan tersebut berubah menjadi kartun. Kartun dapat pula digunakan sebagai ilustrasi, misalnya dalam buku, majalah, kartu ucapan, atau sebagainya. Kartun juga berkembang di media lainnya, yaitu film, yang biasa kita kenal sebagai animasi. Jenis-jenis kartun. Yang pertama, kartun editorial atau kartun politis, yang biasanya ditujukan untuk menyatakan pandangan politik atau sosial dengan cara menyindir. Lawan dari kartun editorial, yaitu ada kartun gag, yang dimaksudkan untuk melucu tanpa menyindir. Lalu, ada strip komik. Strip komik itu biasanya adalah kartun yang sering kita lihat. Strip komik adalah gambar kartun dalam bentuk komik singkat yang mudah kita pahami dan kita baca. Lalu ada karikatur. Karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek kroket dengan cara melebih-lebihkan khas objek tersebut. Kata karikatur sendiri berasal dari kata Italia, yaitu caricare, yang berarti melebih-lebihkan. Awalnya, kartun mengacu pada pengertian gambar sketsa atau dalam seni murni itu gambaran kasar atau sketsa awal sebelum terjadinya gambar asli. Nah, biasanya ini dilakukan pada hiasan dinding atau bangunan arsitektural seperti mozaik, fresko, dan kaca. Nah, kata kartun itu diambil dari kata-kata dari kata Italia bertuliskan cartone yang diartikan kertas besar. Nah, kartun pertama kali digunakan pada abad ke-16 untuk lukisan fresko. Tekniknya melibatkan penerapan pigmen pada dinding plester yang terbuat dari kapur basah. Nah, ada bukti arkeologis yang telah ditemukan gambar kartun atau karikatur yang sudah ditemukan pada dinding-dinding dan jambangan bunga pada zaman Mesir kuno dan Yunani kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Puspita Azahra dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kartun beserta tokohnya. Pertama, ada kartun gag. Kartun gag mempunyai ciri bersifat hiburan semata, tidak bermaksud untuk mengulas suatu peristiwa atau permasalahan, dan yang ketiga biasanya terdapat pada kolom khusus humor pada surat kabar. Salah satu contoh tokohnya adalah Bagong Subarjo. Selanjutnya ada kartun editorial. Ciri-cirinya adalah memuat sindiran, memuat politik, biasanya membahas isu yang sedang hangat, mencerminkan kebijakan, dan terdapat pada surat kabar. Salah satu contoh tokohnya adalah GM Sudarta. Selanjutnya ada karikatur. Ciri-cirinya adalah bersifat lucu atau menghibur, satir atau menyindir, dan terdapat deformasi pada fisik ataupun wajah. Salah satu contoh tokohnya adalah Jiweng. Selanjutnya, kartun animasi. Kartun animasi ciri-cirinya adalah gambar yang bergerak. Dan contoh tokohnya adalah Joan Wirolinggo. Selanjutnya ada komik. Ciri-cirinya adalah proporsional, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, mengandung humor, dan penggambaran watak yang sederhana. Salah satu contoh tokohnya adalah Hans Jaladara. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada karikatur ini, diberitakan keterkaitan Susno 2G dengan sindikat koruptor. Dari serangkaian tanda dan simbol yang terdapat pada sebuah gambar yang dilebih-lebihkan, digunakan untuk mengetahui apa dan bagaimana makna dari sebuah kritik pedas ataupun sindiran, tetapi dalam konteks yang halus atau yang disebut dengan karikatur. Halo, nama saya Nini Prameswari, saya dari kelompok 8. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kartun animasi secara singkat. Kartun animasi adalah sebuah film untuk sinema, televisi, atau layar komputer yang dibuat memakai gambar bergerak berlawanan dengan animasi secara umum, yang meliputi film-film yang dibuat memakai tanah liat, boneka, model 3D, dan bahan lainnya. Kartun animasi masih dibuat untuk hiburan, komersial, pendidikan, dan keperluan pribadi. Di Indonesia sendiri, kartun animasi contohnya adalah Sopo dan Jarwo, Nusa, dan Giko. Terima kasih. Komik menjadi alat penting dalam berbagai situasi. Begitu juga halnya dengan komik Ompasikom, salah satu komik harian pada harian umum Kompas. Sebagaimana pekerjaan pada surat kabar, maka terbukti tokoh Ompasikom mengikuti karakter jurnalis. Pada analisis ini ditemukan bahwa tokoh Ompasikom tidak mengikuti karakter jurnalis pada umumnya, sehingga tokoh komik Ompasikom ini lebih bergaya masyarakat pada umumnya.